Di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian, hiduplah seorang janda muda bernama Ratih. Sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan tragis di sawah, Ratih harus mengurus anak sematawayangnya, Dimas, yang baru berusia 5 tahun. Kehidupan yang tadinya penuh cinta dan harapan, seketika berubah menjadi duka yang tak berkesudahan. Tak hanya kehilangan suami, Ratih juga jatuh sakit setelah itu. Badannya lemas, berat badannya turun drastis, dan ia sering merasa sesak nafas tanpa sebab yang jelas. Sudah berbulan-bulan Ratih berjuang melawan penyakitnya. Ia mencoba berbagai pengobatan medis, tetapi tak ada yang berhasil. Para dokter di kota bingung, bahkan obat-obatan yang diresepkan hanya meringankan sementara gejala-gejalanya. Orang-orang di desa mulai bergunjing, mengatakan bahwa Ratih terkena santet atau guna-guna. Desas-desus itu semakin kuat, terlebih karena Ratih seorang janda muda yang kecantikannya masih memancar, meski ia tampak semakin kurus dan pucat. Seorang tetangga bernama Bu Mira, yang terkenal sering berkonsultasi dengan dukun kampung, menyarankan Ratih untuk menemui Pak Kiwo, dukun yang dianggap sakti di desa itu. Konon katanya, Pak Kiwo bisa menyembuhkan penyakit apapun, termasuk penyakit yang disebabkan oleh hal-hal gaib. Meski awalnya ragu, Ratih akhirnya tak punya pilihan lain. Kesembuhan demi anaknya, Dimas, menjadi satu-satunya harapannya. Pada suatu sore yang sepi, Ratih memutuskan pergi ke rumah Pak Kiwo, yang terletak di pinggir desa, jauh dari pemukiman warga. Rumahnya sederhana, dikelilingi pohon-pohon besar yang membuat suasana di sekitarnya terasa mistis. Sesampainya di sana, Ratih disambut oleh Pak Kiwo, seorang pria tua dengan tubuh tinggi kurus, mata tajam, dan senyum yang terasa menakutkan. Pak Kiwo memandang Ratih dari atas ke bawah, seakan bisa membaca semua penderitaan yang dialaminya. Tanpa banyak bicara, Pak Kiwo mengajak Ratih masuk ke dalam bilik kecil di belakang rumahnya. "Kamu sudah lama sakit ya, Enduk?" ditanya Pak Kiwo dengan suara serak. Ratih hanya mengangguk pelan, sementara Pak Kiwo mulai menyiapkan sesaji dan mantra-mantra yang tak dipahami oleh Ratih. Bau dupa yang pekat memenuhi ruangan, membuat Ratih merasa sedikit pusing. "Untuk menyembuhkanmu, kita harus melakukan ritual khusus," ya ucap Pak Kiwo dengan nada serius. Ratih yang sudah putus asa hanya bisa pasrah. Ia tak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang disarankan oleh dukun itu. Pak Kiwo menjelaskan bahwa penyakit Ratih bukanlah penyakit biasa. Menurutnya, ada kekuatan gaib yang menghalangi kesembuhannya, dan satu-satunya cara untuk mengusir kekuatan itu adalah melalui penyatuan energi. Ratih merasa bingung dan takut. Ia tak mengerti maksud dari penyatuan energi yang dimaksud Pak Kiwo. Namun, dukun itu segera menjelaskan dengan nada lembut namun mengancam, "Kamu harus memberikan dirimu seutuhnya padaku, hanya dengan begitu energi negatif yang menguasaimu bisa ditarik keluar." Ratih terdiam, hatinya bergetar. Ia menyadari apa yang diinginkan oleh dukun itu. Dalam ketidakberdayanya, Ratih merasa terperangkap. Ia tak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia sangat ingin sembuh demi anaknya, tapi di sisi lain, hatinya memberontak atas permintaan Pak Kiwo. Namun, saat melihat tubuhnya yang semakin kurus dan teringat akan anaknya yang masih kecil, Ratih akhirnya menyerah. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Ratih setuju mengikuti ritual tersebut. Ritual yang dilakukan Pak Kiwo berlangsung dengan cara yang tak terduga. Di dalam bilik itu, Ratih merasa seperti kehilangan dirinya. Ia menutup mata, berdoa agar semua penderitaan ini segera berakhir. Setelah beberapa saat, ritual selesai. Pak Kiwo tersenyum puas, sementara Ratih merasa hampa, tubuhnya terasa berat dan pikirannya kacau. Ia tak merasakan perubahan apapun selain rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Hari demi hari berlalu, namun penyakit Ratih tak kunjung sembuh.
Ia masih sering merasa sesak dan lemah, meski Pak Kiwo berjanji bahwa hasil ritual akan mulai terasa setelah beberapa minggu. Rati mulai merasakan ketidakadilan dalam hidupnya. Ia telah menyerahkan segalanya, namun kesembuhan yang diharapkan tak kunjung tiba. Suatu hari, seorang tetangga lain, Mbak Sari, yang juga pernah mendengar desas-desus tentang Pak Kiwo, datang berkunjung ke rumah Ratih. Melihat kondisi Ratih yang masih sama, bahkan mungkin lebih buruk, Mbak Sari merasa iba. "Ratih, apa yang sebenarnya terjadi di rumah Pak Kiwo?" Tanya Mbak Sari penuh keprihatinan. Ratih hanya bisa menangis. Ia tak sanggup menceritakan apa yang telah ia alami. Namun, setelah didesak oleh Mbak Sari, akhirnya Ratih membuka semuanya. Mendengar cerita Ratih, Mbak Sari langsung marah. Ia tahu bahwa Pak Kiwo selama ini memang sering memanfaatkan situasi orang-orang yang terdesak untuk kepentingan pribadinya. "Kita harus melaporkan ini, Ratih. Kamu tidak boleh diam saja," ya ucap Mbak Sari dengan tegas. Tapi Ratih merasa takut. Ia khawatir apa yang akan terjadi jika orang-orang tahu apa yang telah ia lakukan. Namun, berkat dorongan dan dukungan dari Mbak Sari, Ratih akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan Pak Kiwo kepada aparat desa. Berita tentang kelakuan Pak Kiwo menyebar dengan cepat. Ternyata, bukan hanya Ratih yang menjadi korban. Ada beberapa wanita lain yang juga mengaku telah mengalami hal serupa. Warga desa marah besar. Mereka merasa tertipu oleh dukun yang selama ini dianggap sakti dan bisa menyembuhkan. Pak Kiwo pun ditangkap dan diadili oleh aparat desa. Ia mengaku bahwa semua yang dilakukannya hanya tipu daya untuk memenuhi nafsunya. Tak ada kekuatan gaib, tak ada santet, semuanya hanya kebohongan. Setelah kejahatan Pak Kiwo terungkap, Ratih merasa sedikit lega, meski rasa sakit dan trauma batin yang ia alami tak akan hilang dengan mudah. Ia sadar bahwa apa yang telah terjadi padanya bukanlah kesalahannya, melainkan akibat dari keputusasaan dan ketidakberdayaan dalam menghadapi cobaan hidup. Ratih pun mulai bangkit, perlahan-lahan mencoba menjalani hidupnya kembali. Ia fokus pada Dimas, anaknya yang menjadi satu-satunya alasan untuk terus bertahan. Meski penyakitnya belum sepenuhnya sembuh, Ratih kini bertekad mencari pengobatan yang lebih aman dan terpercaya, serta membangun kembali hidupnya yang hancur. Warga desa pun belajar dari kejadian ini. Mereka tak lagi mudah percaya pada hal-hal mistis atau pengobatan alternatif yang tidak jelas. Mereka kini lebih berhati-hati dalam memilih jalan pengobatan, terutama bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan hidup. Di tengah duka yang mendalam, Ratih menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia kini percaya bahwa kekuatan terbesar datang dari keyakinan pada diri sendiri, bukan dari orang lain, apalagi dari seseorang yang memanfaatkan penderitaan orang lain demi keuntungan pribadi. Hari demi hari, Ratih semakin kuat, baik fisik maupun mental. Ia kini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus Dimas, yang semakin tumbuh besar. Dimas mulai bersekolah dan menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ratih bangga melihat anaknya berkembang, meski sempat khawatir karena kondisi kesehatannya dulu tak memungkinkan ia memberikan perhatian penuh. Namun kini, Ratih yakin bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Kehidupan di desa pun kian berubah. Para warga mulai lebih terbuka terhadap pengobatan medis dan meninggalkan cara-cara lama yang berbau mistis. Desa itu pun menjadi lebih progresif, dengan berbagai program kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah setempat. Kehidupan masyarakat yang sebelumnya tertutup terhadap perubahan kini menjadi lebih modern, meski tetap menjaga nilai-nilai tradisi yang positif. Ratih tak hanya dikenal sebagai janda yang berhasil bangkit dari keterpurukan, tetapi juga sebagai sosok inspiratif yang sering memberikan nasihat kepada warga yang sedang menghadapi masalah serupa. Banyak wanita di desa dan desa sekitar yang datang kepadanya untuk mencari kekuatan dan bimbingan. Dengan rendah hati, Ratih selalu menyambut mereka,
membagikan pengalamannya agar orang lain tidak mengalami apa yang pernah ia alami. Suatu hari, seorang tokoh masyarakat di desa mengundang Ratih untuk bergabung dalam kelompok pemberdayaan wanita yang baru saja dibentuk. Kelompok ini bertujuan membantu para wanita desa menjadi lebih mandiri dan kuat, baik secara ekonomi maupun mental. Awalnya, Ratih merasa ragu karena ia merasa tak cukup memiliki kemampuan untuk memimpin atau mengarahkan orang lain. Namun, setelah berbicara dengan Baksari, yang kini menjadi sahabat dekatnya, Ratih setuju untuk bergabung. Di dalam kelompok itu, Ratih menjadi penggerak utama. Ia membantu para wanita lain belajar keterampilan baru, seperti menjahit, bertani, dan berdagang. Selain itu, ia juga sering mengadakan diskusi tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Banyak wanita yang merasa terbantu dengan keberadaan kelompok ini, dan mereka mulai merasa lebih percaya diri dalam menjalani hidup. Dalam salah satu pertemuan kelompok tersebut, Ratih berbagi kisah hidupnya lagi, kali ini dengan lebih mendalam. Ia menceritakan bagaimana dulu ia merasa kehilangan harapan. Namun berkat dukungan orang-orang terdekat dan kemauannya untuk bangkit, ia berhasil menemukan jalan keluar. Kita semua bisa jatuh, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar dari pengalaman itu, kata Ratih di depan para wanita yang mendengarkannya dengan penuh perhatian. Tak hanya wanita-wanita di desanya yang terinspirasi, tetapi cerita tentang Ratih juga mulai tersebar ke desa-desa tetangga. Bahkan, seorang jurnalis dari kota mendengar kisahnya dan tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah artikel. Awalnya, Ratih merasa malu dan tak ingin kehidupannya menjadi sorotan. Namun, setelah berbicara dengan beberapa anggota kelompok, ia menyadari bahwa kisahnya bisa membantu lebih banyak orang di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa. Artikel tentang Ratih pun diterbitkan, dan kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak pembaca. Tak sedikit yang kemudian mengirimkan surat atau datang ke desa untuk bertemu dengannya secara langsung. Ratih menjadi simbol kekuatan dan ketabahan di tengah masyarakat yang masih sering menghadapi masalah serupa. Suatu hari, saat sedang mengurus ladang kecilnya bersama Dimas, seorang pria muda datang ke rumahnya. Pria itu, yang bernama Bima, ternyata seorang dokter muda yang baru saja ditugaskan di desa itu. Ia datang untuk memeriksa program kesehatan yang baru saja dijalankan di desa tersebut dan tertarik untuk mengenal Ratih, yang ceritanya sudah ia dengar dari warga setempat. Bima, dengan sikapnya yang ramah dan rendah hati, sering datang ke rumah Ratih untuk berbincang dan memberikan saran tentang kesehatannya. Perlahan-lahan, hubungan mereka berkembang menjadi pertemanan yang akrab. Meski begitu, Ratih masih merasa ragu untuk membuka hatinya lagi setelah pengalaman pahit di masa lalu. Namun, kehadiran Bima dan kebaikannya membuat Ratih kembali merasakan kebahagiaan yang dulu sempat hilang. Tanpa disadari, perasaan yang tumbuh di antara mereka semakin kuat. Bima bukan hanya memberikan dukungan kesehatan, tetapi juga menjadi sosok yang membuat Ratih kembali percaya bahwa cinta sejati masih ada. Meski perjalanan hidupnya penuh cobaan, Ratih kini menemukan harapan baru dalam hidupnya. Di suatu sore yang cerah, Bima mengajak Ratih dan Dimas berjalan-jalan di tepi sawah, tempat di mana Ratih dulu sering menghabiskan waktu bersama almarhum suaminya. Di sana, di bawah langit biru yang tenang, Bima dengan tulus menyatakan perasaannya kepada Ratih. "Aku tahu masa lalumu penuh luka. Tapi aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk berjalan bersamamu ke depan." Ratih terkejut, tapi hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Ia terdiam sejenak, merasakan angin lembut yang berhembus, dan melihat Dimas yang tertawa riang di kejauhan. Dengan mata berkaca-kaca, Ratih tersenyum. "Aku butuh waktu, Bima. Tapi aku tidak akan menutup pintu bagi kebahagiaan yang mungkin datang." Waktu berlalu, dan hubungan Ratih serta Bima semakin erat. Masyarakat desa yang dulu memandang Ratih dengan iba,
kini melihatnya sebagai sosok yang kuat dan penuh inspirasi. Ratih tidak hanya berhasil mengatasi penyakit dan trauma masa lalunya, tetapi juga menemukan cinta baru yang tulus. Akhirnya, Ratih menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan dan penderitaan, selalu ada harapan untuk kebahagiaan jika kita berani membuka diri dan terus berjuang. Kini, dengan Bima di sisinya, dan Dimas yang semakin tumbuh dewasa, Ratih melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan bahwa ia mampu menghadapi apapun yang datang. Hidup mungkin tak selalu mudah, tapi dengan cinta, keteguhan, dan dukungan dari orang-orang terdekat, segala hal bisa dilalui.